wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber. Yang pertama, di kegiatan ngaji bencana ke-6 ini telah hadir di tengah-tengah kita melalui webinar virtual ini Bapak Dr. Haji Saipullah MPD, Ketua Pergunung Jawa Barat. Selamat datang Pak Haji. Yang kedua, Bapak Rahmat Hidayat SPD SOS MPD, Satuan Kerja SPAB Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dan tidak lupa juga keynote speaker kita Pak Victor Embet yang selalu mendukung kita dari ngaji bencana pertama sampai dengan hari ini selaku Direktur Program Pengurangan Risiko Bencana Save the Children. Undang-undang bagaimana segala itu yang masa berbeda sudah selang itu mas awalnya beda belum di unmute Kang Encep. Oke, maaf gangguan teknis. Tidak lupa juga yang saya hormati Dr. Nas Haji Abdul Hadi MAG selaku Ketua PW LPBI NU Jawa Barat. Yang saya hormati juga Kang Asep Saipullah atau Kang Web, senior kita dari PMI, senior kita juga di PW LPBI NU Jawa Barat, yang senantiasa terus mendorong dan memberikan support terhadap kita semua di kegiatan ngaji bencana ke-6 ini. Mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, seperti biasa yang akan menjadi moderator adalah Bapak Abdul Hadi selaku Ketua PWLPBI NU yang akan memimpin acara dari awal sampai dengan akhir. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Hadi. Mohon maaf ini saya gangguan teknis terus ini sinyal. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Direktur Program Pengurangan Risiko Bencana Save the Children, Bang Victor Embet yang selalu setia untuk mengawal dan juga mensupport program-program pengurangan risiko bencana, dan kemudian juga inisiator dan sekaligus direktur dari program ini kerjasama dengan LPBI NU Jawa Barat. Juga yang kami muliakan Dr. Haji Saipullah MPD, ini mahasiswa terbaik UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi doktor pada bidang pendidikan, dan juga beliau yang kami sebagai ketua PW Gunung
Jawa Barat. Selalu mengadakan PC Perbunuh, tapi jarang sekali bisa ketemu karena memang sama-sama punya cara. Selamat datang dan mudah-mudahan sehat selalu. Kang Asep Saifullah. Amin. Siap. Ya, dan juga yang kedua yang kami hormati, kami muliakan Bapak Rahmat Hidayat, SPD, Esos, MPD, sebagai Satker Sekolah atau Satuan Pendidikan Aman Bencana di Distrik Jawa Barat. Kami sangat bahagia bisa bertemu dengan Bapak di forum virtual ngaji bencana ke-6. Sebelum nanti kami bacakan satu persatu dari masing-masing narasumber dan juga keynote speaker, terlebih dahulu pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas lanjutan dari program membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui upaya pengurangan risiko bencana dan juga adaptasi perubahan iklim, juga bagaimana satuan pendidikan bisa aman dari bencana. Dua pakar yang sudah hadir di sini semua adalah berkompeten di bidangnya dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberikan barokah dan manfaat untuk kita semua. Sebelumnya mari kita buka untuk sesi penyajian dari masing-masing narasumber yang nanti akan mengambil tema masing-masing dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mungkin urutannya kami mohon dengan hormat sesuai dengan apa yang tertera di flyer. Dan nanti yang terhormat Sahibul Fadilah Dr. Haji Saifullah akan mengawali untuk materi kesiapan lembaga pendidikan dalam menghadapi tatap muka di tengah pandemi yang bahkan di Cirebon ini lebih terasa. Yang tadinya orang-orang yang begitu masih ragu dengan adanya corona, malah di samping kanan kiri sekarang banyak yang terpapar dan jelas di depan mata. Artinya dengan beberapa indikasi yang ada, ya penciuman menghilang, itu sangat masif terjadi di Cirebon. Sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Haji Saifullah MPD, kemudian lahir di Bandung 18 Februari 81, kawin istri 1, dan beliau adalah ASN. Institusi yang ditempati di tempat bekerja beliau adalah Pemda Kabupaten Bandung. Pendidikan SD di Bandung 93, MTS Darul Hikam 96, MA Nurul Huda 99, S1 di IAIN yang sekarang UIN tahun 2004 jurusan Pendidikan Matematik. Ya. Jadi luar biasa, makanya cermat sekali dalam menghitung situasi ya. Jadi selalu sukses itu dalam menghadapi kancah apapun di tengah masyarakat. Mudah-mudahan sukses terus Kang Asep ya. Amin. Beliau juga di samping pendidikan umum ya S2 di Unpas, kemudian S3-nya kebijakan publik di Universitas Merdeka Malang. Ya. Beliau mondok di Pondok Pesantren Darul Hikam, kemudian juga di Najmul Huda Salopa, kemudian di Mubarakul Huda Banjaran. Aktivitasnya seabrek semua di NU. Jadi kalau kemudian nanti untuk berikutnya manggung di PBNU ini sudah layak sekali. Prestasinya banyak juga di Jawa Baratnya gitu ya. Juga karya tulisnya sangat banyak. Karena waktunya Kang Asep nanti bisa di-share lah ya. Itu dan dipersilakan untuk Kang Asep Saifullah, Dr. Haji Saifullah untuk memberikan materi bagaimana pendidikan menghadapi tatap muka di tengah pandemi corona. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PW LPBI, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi. Beliau adalah dosen favorit saya yang senantiasa memberikan motivasi sehingga saya bisa seperti ini. Dan yang saya hormati Direktur Program Pengurangan Risiko Bencana, Pak Victor Ambet, yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Rahmat Hidayat, Satker SPAB Distrik Jabar, dan sahabat-sahabat pengurus LPBI Jawa Barat, dan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Pergunu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita hanya akan memberikan paparan. Slide-nya saya sudah kirimkan, apa bisa ditampilkan? Mohon izin. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah itu harus memberikan rasa aman, rasa nyaman, disiplin yang sangat penting agar siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik dan guru dapat menampilkan kinerja yang terbaik. Yang kedua, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan itu hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah. Menyikapi tentang kebijakan tatap muka pada 2021 yang tertuang dalam SKB 4 Menteri, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keputusan tersebut membuka sekolah itu harus atas izin, bukan hanya dari Pemda, tetapi dari pihak sekolah dan komite sekolah, dalam hal ini mewakili orang tua siswa. Yang kedua, sekolah tidak bisa memaksa anak untuk pergi ke sekolah jika orang tua atau anak tersebut, peserta didik, tidak merasa nyaman ketika tatap muka di sekolah. Yang ketiga, jumlah siswa yang harus hadir di sekolah itu harus dibagi menjadi 2 sesi, 50% dalam setiap sesinya. Itu kebijakan yang 3 poin penting dalam SKB 4 Menteri tersebut. Nah, ada beberapa persyaratan di mana sekolah bisa melaksanakan tatap muka. Salah satunya pertama, di sekolah tersebut harus ada ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga, adanya kesiapan menerapkan protokol kesehatan. SMA 2 Santa Maria. Yang keempat, memilih termogun. Yang kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Artinya sekolah mempunyai data apakah akses peserta didik atau warga sekolah yang datang ke sekolah itu memiliki akses transportasi yang aman atau tidak. Yang kedua, apakah warga satuan pendidik tersebut mempunyai riwayat perjalanan ke daerah-daerah yang rawan COVID, ataupun sekolah harus mempunyai data warga peserta didik itu di sekolah itu dia pernah connect langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif, atau misalkan sekolah juga harus mempunyai data apakah ada warga satuan pendidikan yang belum menyelesaikan isolasi mandiri. Dan yang keenam, ini tentu tadi harus ada persetujuan komite sekolah. Nah, melihat hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, ini fakta di lapangan sebetulnya, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai SKB 4 Menteri ini adalah
keluar karena keterpaksaan aparatur pemerintahan, karena keterpaksaan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak dapat memberikan layanan pendidikan daring secara maksimal. Sehingga pemerintah daerah itu angkat tangan memberikan kebijakan tatap muka kepada sekolah. Silakan sekolah memutuskan. Silakan bicarakan dengan orang tua siswa melalui komite pendidikan, komite sekolah, dibuka ataupun tidak. Nah, yang saya khawatirkan nanti di lapangan itu banyak sekolah-sekolah yang tidak siap, terutama dalam poin yang kelima, bagaimana sekolah itu siap atau tidak tentang pemetaan warga satuan pendidikan. Ini sebetulnya yang sangat dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir di sini sebetulnya yang harus kita perhatikan, bagaimana nanti jika di lembaga pendidikan itu nanti terjadi terjadi yang namanya klaster baru di lembaga pendidikan. Nanti siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan sampai nanti itu semua diserahkan kepada sekolah. Artinya nanti ini yang saya khawatirkan ini adalah cuci tangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah karena ketidakmampuan menghadapi pembelajaran online sehingga mereka cuci tangan dan diserahkan kepada sekolah. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan dan saya harap nanti dari Dinas Pendidikan ada pemaparan terutama siapa pihak mana apakah yang bisa menilai bahwa lembaga pendidikan tersebut siap memenuhi persyaratan untuk melakukan tatap muka di tahun 2021. Itu pertama yang bisa saya sampaikan dalam diskusi ini sebagai bahan untuk diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya harapkan diskusi ini betul-betul bisa nantinya menjadi sebuah rekomendasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini distrik kabupaten, distrik provinsi Jawa Barat, dalam menyikapi SKB 4 Menteri tentang tatap muka 2021. Dalam artian kita berharap bahwa kesehatan, keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan itu mereka semua terjamin dari COVID-19. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparannya udah bisa ditayangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyajian dan tentunya semua peserta telah menyerap apa yang disampaikan. Alhamdulillah di sini telah hadir rekan-rekan dan kawan-kawan dari LPPI, dari guru-guru, sangat banyak jumlahnya. Dan tentunya ini akan memberikan nuansa lain dengan penyampaian yang begitu lugas, padat, singkat, maka akan memunculkan banyak hal keingintahuan kita dan kepenasaran tentunya. Tapi mohon ditahan dulu karena kita akan menampilkan satu pakar lagi untuk menyampaikan hal berkaitan dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, ya, untuk sekolah-sekolah untuk sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Dan kami perkenalkan untuk narasumber kali ini, yaitu nama lengkap Bapak Rahmat Hidayat, PD, SOS MPD, panggilan akrabnya Rahmat, yang selalu memberikan kasih sayang tentunya, sesuai dengan materi kita kali ini, bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang pada seluruh siswa sehingga di tengah pandemi ini siswa selalu aman dari bencana. Nah, juga beliau ASN
Jabatannya sebagai guru SMA, narasumber nasional untuk kurikulum 2013, Kurtilas, angkat golongan penata tingkat 1-3D, instansinya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Beliau tinggal di Jalan Rajiman nomor 6, Bandung, Jawa Barat. Kelahiran Cimahi. Pendidikan D3 Ekonomi Koperasi di IKIP Bandung. S1 Administrasi Negara di STIA Cimahi. Kemudian juga di strata yang sama S1 Bahasa Indonesia STKIP Balai Bandung. S2 di Manajemen Pendidikan Uninus Bandung. S3 di Ilmu Pendidikan Uninus Bandung. Banyak sekali pengalaman untuk karyanya ya, karya dan karya tulisnya, juga pengalaman jabatannya, juga pengalaman non jabatan. Jadi nanti bisa sambil jalan saja. Untuk singkatnya waktu, untuk materi Satuan Pendidikan yang Aman Bencana ya akan disampaikan oleh ahlinya, dipersilakan kepada Kang Rahmat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak dan peserta sekalian ya, tadi untuk mukadimah saya mengikut pada pembicara yang pertama untuk mempersingkat waktu. Gitu. Tadi sesungguhnya saya pikir Pak pembicara yang pertama ini agak lama akan menyampaikan materinya. Saya posisi masih dalam perjalanan. Tadi kebetulan saya sudah mengirimkan file ke Pak Encep ya. Maksud saya ingin dibukakan filenya. Tapi Pak Encepnya masih checklist 1 sampai sekarang. Halo Pak? Ini masih di mute yang Bapak di mute itu. Ya. Ada nomornya Kang Asep Sepullah barangkali punya nomornya Pak? Saya nggak punya, tapi ini saya atau Kang Cep. Ya, Kang Cep dibuka dulu Kang Cep. WA-nya memang masih checklist 1. Ya sambil jalan Pak, mohon maaf. Saya coba buka laptop ini. Ya, bangga. Biar enak, Ya, Pak. nanti saya coba buka. Ini saya di HP soalnya. Sebentar, saya coba buka laptopnya. Ya, alhamdulillah sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan bapak-bapak semua yang ada di sini ya. Walaupun dengan segala keterbatasannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan ini apa yang bisa saya berikan ini. Cuman tadi karena saya pikir berbicara tentang SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana fokusnya, tapi ternyata Bapak dan Ibu di sini lebih fokus pada yang kaitan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di ini ya, bentar, Pak. Pada saat nanti pembukaan di ini di tahun baru gitu ya. Sehingga nanti bisa dilaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bentar, Pak, saya tinggal buka password-nya kok. Dikit lagi. Dan 60552. Jadi kalau memang melihat prosesnya, saya sesungguhnya, nah ini sudah masuk. Saya izin share screen ya Pak. Dipersilakan Pak. Nah, alhamdulillah sudah muncul Pak. Sudah muncul ya Pak? Ya, udah jelas sekali. Iya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, peserta kegiatan
diskusi ini, bahwa kalau kita melihat peta Jawa Barat ya, kalau kita lihat peta Jawa Barat ini kan sungguh luar biasa ya. Bahkan orang lain menyebutnya sebagai Paris Panjapanya ya. Untayannya begitu luar biasa, daerahnya banyak yang hijau, tetapi ternyata di balik ini semua bencana yang ada di dunia ini ya hadir di Jawa Barat begitu, dari mulai gunung api yang aktif begitu ya, kemudian adanya gempa bumi, banjir, pergerakan tanah tinggi ya, longsor dan lain sebagainya gitu ya. Tsunami juga pernah terjadi di Jawa Barat. Kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, angin puting beliung, kegagalan teknologi, dulu pesawat Sukhoi dan Lion Air tahun kemarin kejadian di kita juga, dan paling terakhir adalah kejadian luar biasa, termasuk COVID-19 ya. Kalau kita petakan jumlah satuan pendidikan di Jawa Barat ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu ada 3 kelompok sekolah, SMA, SMK, kemudian SLB. Ya. Sedangkan untuk SMP, SD, dan formal itu diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota. Bagaimana mekanisme penanganan bencana pada satuan pendidikan? Itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pra-bencana. Pada saat pra-bencana ini apa yang kita lakukan? Dari mulai kita pemenuhan fasilitas pembelajaran yang aman bencana, pengembangan manajemen bencana satuan pendidikan, sampai dengan pelaksanaan pendidikan dalam rangka pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Ini yang terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau di SMA itu ada mata pelajaran geografi berbicara tentang mitigasi bencana, sehingga menjadi core yang utama dalam proses kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Yang kedua adalah penanganan darurat. Ya, bagaimana aktivasi pos pendidikan, kemudian pengkajian dampak dan kebutuhannya, sampai dengan memastikan tingkat keamanan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang berikutnya adalah pemulihan pasca bencana. Jadi ketika sudah bencana terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jelas memfungsikan kembali seluruh sarana prasarana pembelajaran yang kita sebut dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, kita akan mencoba memulihkan proses pembelajaran yang terhenti dan memberikan dukungan psikososial dan atau pemulihan trauma. Karena biasanya pasca bencana sering terjadi trauma-trauma pada peserta didik. Penyelenggaraan program SPAB sendiri tentunya diatur dalam Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Dan kita di Provinsi Jawa Barat sudah menjabarkannya dalam Pergub, ya, sehingga nanti kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kaitan dengan proses penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Sarana prasarana satuan pendidikan yang aman terhadap bencana di dalam pasal 7 menyebutkan bahwa yang pertama adalah lokasi satuan pendidikan harus aman dari bencana dan mudah diakses oleh peserta didik. Konstruksi bangunan satuan pendidikan juga yang aman terhadap bencana, desain dan penataan sarana prasarananya juga aman terhadap bencana. Dan kita sudah mulai mempersiapkan juga jalur evakuasi yang mudah diakses dan diberikan tanda-tanda kemana titik kumpulnya. Juga perlu disiapkan peralatan dan perlengkapan mengenai penunjang kesiapsiagaan bencana. Dan kita coba adakan beberapa kali simulasi penanggulangannya dan penyelamatan bencananya. Setelah itu kita melaksanakan evakuasi, disesuaikan dengan karakteristik bencana di satuan pendidikannya masing-masing. Bagaimana strategi 3 pilar SPAB pada tahap pra-bencana? Jadi tahap pra-bencana itu kita melakukan strategi. Jadi yang pertama jelas kita lakukan apa yang disebut dengan kontekstualisasi mata pelajaran dan kurikuler. Kemudian memuat dalam mata pelajaran muatan lokal, kegiatan intrakurikuler yang kita wujudkan, dan kemitraan serta mobilisasi dan sumber daya. Sehingga diharapkan 4 hal ini menjadi budaya sekolah aman bencana. Jadi nantinya menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dalam proses pelaksanaan terjadinya bencana. Bagaimana penentukan bentuk pendidikan mitigasi bencananya di dalam pembelajaran? Ada kita bagi 2. Yang pertama berbentuk intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler. Yang pertama dalam intra, apa yang dilakukan? Pertama pemberian informasi. Mungkin termasuk dalam kaitan COVID-19 ini juga sama. Jadi informasi-informasi apa saja, sehingga jangan sampai peserta didik tidak tahu, guru tidak tahu apa sebenarnya dari COVID-19 itu.
kemudian praktek dan simulasi, sampai nanti membuat buku panduan praktis. Dan ini kita sisipkan dalam berbagai mata pelajaran, seperti pelajaran IPA, IPS, bahasa, matematika, atau pelajaran geografi sendiri. Kalau dalam ekstrakurikulernya, biasanya kita membentuk korps sukarela, KSR, PMI, PMR, begitu ya, pramuka, atau ekstrakurikuler yang lainnya. Nah, ini konsep dasarnya. Yang pertama harus jelas, sama seperti proses dalam pembelajarannya, ya, berpusat pada anak. Kenapa pada anak? Karena anak itu segala sesuatu yang memang memiliki kebutuhan dalam kaitan menghadapi bencana. Maka sejak awal sudah diingatkan kepada anak-anak kita kalau terjadi bencana. Misalnya kalau terjadi bencana gempa, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, misalnya jangan menghindari kaca-kaca, kemudian masuk ke dalam kolong meja, atau lari ke alam terbuka, ya. Dan itu biasanya suka dilakukan, ya, oleh anak-anak kita. Upaya-upaya yang tangguh, upaya-upaya pendidikan tangguh bencana dikelompokkan menjadi 3 komponen. Yang pertama jelas fasilitas sekolah aman, kemudian manajemen bencana di sekolah, dan terakhir adalah pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Sekolah-sekolah diharapkan bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini misal dengan pemadam kebakaran, untuk datang sekali-kali dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pencegahan pengurangan risiko bencana. Mengenai pendidikan satuan pendidikan aman bencana yang komprehensif, itu ada tiga pilar. Pilar pertama adalah fasilitas sekolah yang aman. Kedua, manajemen sekolah yang aman. Yang ketiga, pendidikan dan pencegahan. Ketiga-tiganya ini saling berkaitan, saling bersatu padu di antara ketiga-tiganya, sehingga dapat diwujudkan dalam proses sekolah aman bencana yang komprehensif. Kegiatan lainnya apa? Dari pilar-pilar ini berbagai macam hal kita lakukan. Dari mulai penempatan sekolah yang bukan rawan bencana, desain bangunan yang sesuai dengan aturan dan standar, kegiatannya bagaimana, pembentukan tim penanggulangan bencana di sekolah, penetapan kebijakan SPAB. Pembentukan tim ini sudah dimulai oleh Disdas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan membentuk satuan kerja, satuan pendidikan aman bencana. Jadi kita sudah membuat satuan kerja yang nanti berfungsi untuk menstimulus, memberikan sosialisasi kaitan dengan pelaksanaan kegiatan manajemen bencana di sekolah. Kegiatannya apa? Peningkatan kapasitas warga sekolah kepada sekolah, guru, komite, dan seterusnya, praktek simulasi, dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan sekolah-sekolah yang kita wujudkan dalam proses mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Dari mulai persiapan dan konsultasi dengan pihak sekolah, sampai dengan kita melakukan evaluasi pelaksanaan dan penguatan rencana aksi. Perlu kita ketahui bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, sudah mempunyai pergub yang berkaitan dengan satuan pendidikan aman bencana. Jadi kita mengacu juga kepada pergub yang sudah ditandatangani oleh gubernur kita. Itu pergub nomor 88 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana. Jadi di sana sudah lengkap bagaimana proses-proses penyelenggaraan sekolah yang aman bencana. Yang paling jelas dan kita terapkan kepada anak-anak, kenali bahayanya dan kurangi risikonya. Siapapun siap untuk selamat. Implementasi satuan pendidikan aman bencana seperti apa? Bagaimana penerapannya? Ya, yang jelas pertama berpusat pada anak. Anak itu dilibatkan sesuai kemampuan dan minat anak. Kemudian kegiatan dimulai dengan melakukan kajian risiko yang melibatkan seluruh pihak sekolah. Seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalau di SMA itu sudah ada apa yang namanya kita siapkan. Yang terdekat dengan anak, bahaya apa, bencana apa yang memungkinkan akan terjadi. Tanah longsor kah, gempa bumi kah, ataukah misalnya bencana-bencana yang lain. Sehingga nanti dimulai didata oleh kita seperti apa bencana-bencana tersebut. Ya, ini beberapa hal yang sudah dilakukan kaitan dengan keberhasilan implementasi SPAB di berbagai daerah. Ya, kemudian beberapa hal juga kita kerjasama dengan BNPB, ya, termasuk juga dengan NGO, yaitu yang sering kita lakukan adalah kerjasamanya dengan Save the Children. Ya. Saya kira itu Pak Moderator kaitan dengan berbagai macam hal yang terkait dengan
Satuan Pendidikan Aman Bencana di Jawa Barat untuk sementara ini. Waktu saya serahkan kembali ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Rahmat, luar biasa. Ya, penayangan dari materi juga sangat jelas, penyampaian juga sangat jelas, dan ini sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan khususnya tentunya, dan umumnya untuk semuanya, karena memang semua kita dilahirkan dari pendidikan gitu. Nampaknya banyak yang ingin ditanyakan oleh peserta yang jumlahnya juga sangat banyak, dan di sini tentunya sebelumnya untuk Pak J. Victor Rembet, yang kalau saya maknai J ini sesuai dengan pengalaman, kemudian juga baktinya, juangnya, ini bisa saja saya pribadi kependekan J ini kependekan ya, karena beliau adalah seorang aktivis kemanusiaan yang sudah banyak mengintervensi untuk khususnya adalah di bidang pengurangan risiko bencana tentunya. Namun sebelumnya akan kami sampaikan untuk kurikulum vitae-nya. Pertama, keahlian yang dikuasai oleh Pak Victor ini, yaitu manajemen bencana. Kalau orang lain mungkin sedikit orang yang peduli dengan keilmuan tentang bencana, tapi Pak Victor ini menggelutinya. Juga kemudian pendekatan antar agama, ilmu politik dan budaya, juga manajemen kebijakan publik, kemanusiaan dan teologi. Kemudian gelar yang diperolehnya juga dari sangat variatif. Ya, untuk sarjananya S1-nya di FKIP Bahasa Inggris, Universitas Satya Wacana Salatiga. Saya baru masuk S1, Pak Victor sudah keluar. Ya, sudah jadi sarjana, tapi wajahnya kelihatan tua saya. Beliau awet muda ya. Kemudian masternya beliau di sejarah dan teologi. Ya, Southern Theological Seminar USA. Kemudian MA-nya, Master of Arts-nya di UK ya, atau United Kingdom 2005. Kemudian Master Humaniora Ilmu Religi Budaya, Sanata Dharma University, Yogyakarta. Beliau dapat penghargaan di bidang untuk penerima beasiswa pemerintah Inggris pada tahun 2004-2005. Juga penerima Tangguh Award dari pemerintah RI untuk bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Ya, posisi yang terakhir sekarang beliau di Direktur Proyek Pengurangan Risiko Bencana Save the Children. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, kerjasama dengan lembaga dan NGO, dan beliaulah orangnya, manajernya beliau. Mudah-mudahan sehat selalu dan terus bisa membantu Jawa Barat. Kemudian posisi dalam organisasi yang beberapa di sini ya sangat banyak, tapi akan saya sebutkan 1-2 saja. Beliau ada di anggota Panitia Teknis Bencana Badan Standarisasi Nasional dan BNPB Pemerintah Indonesia 2010 sampai dengan sekarang. Juga beliau di anggota Dewan Pakar Perkumpulan Islam Keluarga Peduli Pendidikan, ya, KERLIP 2009 sampai dengan sekarang. Dan yang lainnya ada di anggota Dewan Pengawas Humanitarian Forum Indonesia juga sampai sekarang dari 2008. Begitu lama dan terus dipercaya, ini tentunya memiliki prestasi yang luar biasa dari beliau. Kemudian pengalaman pekerjaannya sahabat, ya. Oleh karena itu sudah tidak sabar kita untuk menantikan apa yang disampaikan oleh Pak Victor ini, dan dipersilakan dengan hormat waktu dan kesempatan ini kepada Pak Victor. Monggo Pak Victor. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah diceritakan panjang lebar. Itu CV itu kan kalau cari pekerjaan itu. Wah, pada saatnya kita manusia biasa masih makan beras, makan beling gitu ya. Baiklah,
Terima kasih untuk bisa kembali dalam Ngaji Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih untuk dua narasumber pertama, Pak Saifullah. Hormat saya buat guru-guru NU yang berjuang. Selamat Hari Guru kemarin. Kami ada juga sebetulnya video klipnya. Nanti kami akan sharing ya. Guru-guru yang bekerja sama dengan kami itu luar biasa dan kerjasamanya guru-guru yang berbasis LPBNU. Artinya sebagian besar sudah pasti adalah guru-guru Nahdlatul Ulama yang baik itu di sekolah-sekolah pemerintah maupun yang swasta. Demikian juga dengan Pak Rahmat Hidayat. Salam kenal. Terima kasih sudah menjadi bagian kita bersama-sama belajar tentang SBAB dan memang kami datang ke Jawa Barat bersama-sama sudah 2 kali dan bahkan sudah ada pergubnya. Alhamdulillah ini kita baru ada pergubnya, pergub SPAB. Jadi Gubernur Jawa Barat sudah membuat ini sebagai sesuatu yang legal ya Pak Rahmat ya. Jadi ini kita punya acuan legalnya sudah ada Pak Rahmat. Jadi ini sesuatu yang luar biasa kita dorong bersama-sama. Ada kawan saya di Save the Children, Mbak Agnes itu yang terlibat full dan sekarang sudah lahir sebuah kebijakan yaitu pergub tentang SPAB. Nah, saya mau berbagi slide saja, berusaha menggabungkan dari apa yang dua bapak sudah mendahului dengan paparan yang luar biasa. Buat saya ini adalah mempersiapkan tatap muka aman bencana. Jadi dua-duanya ya. Ketika tadi Pak Saifullah menceritakan tentang tata aturan, tata kelola untuk menghadapi COVID, tapi yang kita juga sebetulnya sering angkat juga justru dalam keadaan pandemi COVID masih terjadi di Bandung dan di Bandung Barat ada banjir, ada segala kemungkinan bencana yang lain, longsor dan ya amit-amit jangan sampai, tapi kita juga harus bersiap untuk gempa baik itu bencana alam yang bentuknya bumi maupun tsunami. Jadi apalagi patahan Lembang itu terus-menerus bergerak dan kita berharap ini tidak akan terjadi tapi tetap siaga. Jadi mempersiapkan tatap muka aman bencana. Nah, saya hanya ingin menceritakan dari apa yang kita sudah lakukan. Bagaimana sebetulnya pengelolaannya? Terima kasih masukan Kang Saifullah tadi bagaimana kita melakukan upaya-upaya, tapi upaya itu tidak akan bisa kalau kita tidak bersama-sama bekerja. Dan ini yang luar biasanya bekerja sama dengan LPBNU, kita bersama-sama bisa menghadirkan partisipatoris bersama kita bisa. Ini bukan kampanye bupati atau presiden atau apa ya, tapi bersama kita bisa. Ada tokoh-tokoh komunitas di desa-desa. Jadi buat kami itu yang menjadi utama adalah tokoh komunitas itu jangan dihilangkan, baik itu toga maupun omas atau tokoh adat ya. Jadi tokoh-tokoh agama ini yang penting sehingga ada kiai-kiai kampung yang mendorong dan menolong dalam setiap pertemuan kita untuk menjadi bagian dari masukan-masukan yang seringkali tidak dipikirkan. Mohon maaf Kang Hadi ya, saya belajarnya buku, tapi kalau misalnya tokoh komunitas itu lebih mengerti dari kondisi apa adanya alam di sekitar mereka ya. Jadi siap bos. Nggak bisa misalnya saya datang dari Jakarta, saya tahu begini-begini dan kemudian saya ngajarin orang setempat padahal mereka yang tahu di mana lokasi longsor di mana dan betul. Pada waktu saya buat penelitian dengan Ustadz Ali Humaydi ya, Nadlin juga profesor di LIPI, kami melakukan penelitian di Gunung Lokon di Sulawesi Utara, kampung saya. Itu ternyata jalur evakuasi yang dibuat oleh pemerintah ya, bukan mengurangi peran pemerintah ya, itu jalur evakuasi itu memakan waktu 1,5 jam. Tapi jalur evakuasi yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kemudian pemuda desa, itu hanya 45 menit. Bayangkan, separuhnya lebih. Kalau misalnya lahar panasnya sudah mengejar dari belakang, apa yang terjadi kalau misalnya kita melihat tokoh-tokoh komunitas tidak disertakan. Yang kedua, guru dan orang tua. Pasti ini kita sangat berbahagia ada guru-guru. Nah, makanya nanti mungkin izin Pak Moderator
nanti putar sebentar untuk video kami yang dari teman-teman LPBNU dan guru-guru yang bersama-sama bekerja bersama. Nah, aparatur desa. Nah, ini tadi digarisbawahi ya, Pak Saifullah ya. Jangan pemerintah cuma lepas tangan. Nah, ini nggak bisa. Kita harus ajak lah. Jadi fasilitator desa kita terus mengajak semua aparatur desa naik ke kecamatan dan kabupaten. Tapi yang paling sebetulnya ketika terjadi COVID itu yang tanggung jawab paling utama adalah aparatur desa ya, karena itu lokasinya di desa yang bersangkutan. Dan alhamdulillah kalau dalam kerja-kerja kita aparatur desa bisa kita ajak kerjasama. Jadi ketika tatap muka sekolah itu walaupun sudah ada aturannya, tapi yang kadang-kadang terjadi adalah lebih kepada aturan budaya atau masyarakat ya, yang bisa menolong kita untuk memahami itu lebih baik ya. Jadi aparatur desa perlu pemerintah, lalu jangan lupakan sekali-sekali anak-anak. Peserta didik itu adalah harus kita libatkan dari seawal mungkin. Nah, kami Save the Children mendorong anak-anak terlibat. Makanya ini ada anak-anak di sini, mereka yang membuat peta bencana desa mereka, lalu kemudian dalam banyak video anak-anak yang mengingatkan orang tua untuk 3M ya. 3M-nya kita itu diingatkan oleh anak-anak malah ya. Walaupun mungkin itu hanya di mulut saja, tapi ketika mereka sudah bisa diajarkan dengan lebih baik melalui pendidikan formal maupun informal atau non formal, anak-anak bisa menjadi pelaku yang luar biasa dalam kita bicara tentang tatap muka dan aman bencana. Jadi dua hal ini ya. Nah, baru kemudian didukung oleh fasilitator. Terima kasih Pak Rahmat sudah tadi menyebutkan Save the Children. Tapi Save the Children itu orang luar. Jadi sebetulnya bagiannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan teman-teman fasilitator desa dan juga masyarakat setempat. Jadi ya yang harus kita syukuri bersama adalah di Jawa Barat kita bekerja sama dengan LPBNU. Nah, kita jaga alam, alam jaga kita. Ini istilah yang dikatakan oleh Kepala BNPB ya Pak Doni Munardo. Kenapa demikian? Saya yakin semua agama, siapapun kita, umat manusia percaya kita bagian dari alam. Gak ada satupun yang, alhamdulillah kemarin Abah dalam Gaji Bencana 5 bicara panjang lebar tentang kita adalah bagian dari alam, jangan merusak alam. Itu kiainya, gurunya Kang Abdul Hadi ya. Hormat saya kepada beliau yang luar biasa berbagi bagian dari alam. Jadi saya meneruskan dari ngaji bencana yang sebelumnya kelima. Ketika kita tidak menjaga alam, semua umat manusia hancur karena kita menghancurkan alam. Yang kedua, ini juga bagian dari ini hanya mengulang aja dari tausiah beliau ya. Ngaji bencananya minggu lalu adalah 2 minggu lalu, persaudaraan umat manusia ya. Kita tidak bisa tidak melepaskan bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Manusia adalah manusia yang harus dikatakan mengingat ketika kita terjadi bencana, tidak mungkin kita melupakan yang lain dan tidak mungkin juga kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Jadi itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, panggilan kebangsaan. Panggilan kebangsaan ini ya, saya yakin kalau Nadliin tahu yang namanya hubul waton minal iman ya. Kita tahu bersama-sama. Agama juga tahu ini ketika anak-anak kita menjadi target korban dari pandemi yang jahat, kita tidak mau sekolah menjadi epicentrum baru ya. Kita tidak mau sekolah menjadi terbaru. Kita nggak mau juga sekolah menjadi penyebab persoalan-persoalan baru. Tapi marilah panggilan kebangsaan ini menjadi bagian juga, karena siapapun kita bertanggung jawab. Dan yang kemarin dari Abah yang luar biasa itu tanggung jawab sosial spiritual ya. Ini urusannya urusan muamalah kebangsaan, tapi juga menurut beliau ini kita adalah panggilan agama masing-masing. Ini bagian dari ibadah ketika kita bicara jaga alam, alam jaga kita. Jadi saya hanya merasa luar biasa ya. Yang sudah dikatakan oleh Abah dalam minggu lalu. Nah, kemudian saya mungkin ingin mengutip Gus Dur. Ini kalau kita bicara kita jaga alam, pada dasarnya setiap agama memiliki watak transformatif, yaitu berusaha menanamkan nilai-nilai yang baru,
menggantikan nilai yang lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa lebih mudarat membawa anak-anak secara bergerombolan atau kerumunan ke sekolah, ya janganlah kita lakukan itu kan. Karena katanya Gus Dur adalah yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Kalau kita lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat, ya jangan sampai kita memaksakan kerumunan anak-anak di ruang-ruang sekolah. Ruang-ruang sekolah bisa menjadi pembunuh, dan pembunuhnya karena guru yang tidak, ataupun pimpinan sekolah yang tidak, atau bahkan pemerintah yang tidak perhatian dan mengatakan bahwa ini nggak apa, seperti menantang Tuhan. Gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu kalau ini yang Gus Dur katakan. Kemudian satu hal lagi yang saya ingin quote dari Gus Dur, luar biasa, dia katakan, guru spiritual saya adalah realitas dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Nah, saya baru berdiskusi dengan teman-teman Nadlin yang lain. Ini sangat-sangat relevan dengan pandemi ini, ya, dan juga bencana. Guru spiritual saya adalah realitas. Jadi ketika kita melihat realitas menghadapi pandemik ini adalah guru spiritual kita. Bagaimana kita merekam diri kita di hadapan Yang Maha Kuasa, kemudian kita belajar bahwa ini realitas yang kita hadapi, bukan marah-marah, bukan kemudian menyalahkan satu dengan yang lain, apalagi memaksakan diri bahwa kita bisa berhadapan dengan realitas pandemi. Gak ada seorang pun yang di dunia ini saya yakin bisa lepas dari pandemi ini. Semuanya harus berhadapan, dan oleh karena itu kata Gus Dur juga, dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Saya yakin ajaran-ajaran agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan kebaikan-kebaikan dari agama adalah sesuatu yang harus kita bicarakan juga. Walaupun saya mewakili Save the Children, tapi sekarang katanya Save the Children beragama karena kerjasama dengan NU ya. Jadi Save the Children dinadlinkan oleh teman-teman LPBNU ini. Jadi walaupun kita lembaga non agama ya, tapi inilah guru realitasnya adalah spiritualitas. Nah, saya mau lanjut. Mengukur diri untuk tatap muka yang aman bencana. Ini ada kaji diri ya. Saya mungkin membagikan ini karena saya pikir perlu. Ketika kita mengkaji diri kita, dulu itu ada dalam manajemen operasional namanya SWOT ya. Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Artinya kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Dalam kolaborasi kita nggak bisa lagi seperti itu. Ya, strength itu adalah ketika kita melihat kekuatan kita. Saya yakin kekuatannya teman-teman Nadliin dalam hal ini adalah kekuatan spiritual dan juga kekuatan untuk kebersamaan, silaturahmi yang luar biasa yang paling tidak kita lihat selama ini menjadi penjaga bangsa, penjaga kemanusiaan adalah karena ada kekuatan-kekuatan seperti itu, spiritualitas maupun analisa sosial yang kuat, dan kemudian oleh karena itu kalau membaca sejarahnya pendiri Nahdlatul Ulama itu luar biasa, kita melihat bahwa beliau memperhatikan semua aspek-aspek sosial sehingga ada kekuatan. Tapi kita harus sadari juga tidak ada manusia yang tanpa kelemahan. Mari kita lihat kelemahan-kelemahan kita ya. Kelemahan kita ya kita tidak menuding orang lain, tapi kita melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang saya pun tidak bisa menguasai segala hal yang lain. Nah, yang keempat adalah R, resources, sumber daya. Sumber daya apa yang kita miliki? Saya merasa yakin sumber daya kita yang kita miliki adalah sekarang adalah orang-orang yang kemudian anak-anak yang sudah belajar tentang bencana, dan kemudian ini bukan hanya dihitung dengan rupiah, tetapi dihitung dengan bagaimana ibu-ibu majelis taklim yang bisa berkarya, kemudian ada semua badan otonomi NU juga bisa terlibat dalam segala sesuatunya. Dalam ngaji 5 bencana, Ketua Ansor bicara tentang kekuatan Ansor ya, artinya bagaimana Banser bisa menolong mengurangi ancaman-ancaman pandemi COVID. Jadi itu, nah kapasitas ini yang kadang-kadang harus kita sadari, ini dekat dengan weakness ya, dengan kelemahan. Kapasitas ini semua orang harus belajar, betul ya Pak Saifullah ya? Baru dapat doktor itu karena belajar kan, bukan cuma gelar saja, tapi karena belajar. Itu adalah, nah saya yakin juga semangat yang sama, spirit yang sama untuk guru-guru NU terus meningkatkan kapasitas. Kita juga di sini bersama-sama meningkatkan kapasitas, karena tanpa kapasitas ya dalam kelemahan kita tidak mungkin akan
mampu mengatasi masalah kalau kita kapasitas kita mandek begitu-begitu saja. Nah, yang di kanannya ini dari kaji diri baru kita bicara kaji situasi komunitas atau SPAB. Ini rumus yang ini adalah resiko bencana itu karena ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Risiko akan bertambah kalau ada ancaman. Ya. Ada kerentanan yang tinggi, kapasitas kurang. Risiko berkurang kalau ada ancaman tetap, tapi kapasitas kita tinggi dan kerentanan rendah. Maaf, ini bukan berkurang, kerentanan kita rendah. Jadi apa itu ancaman? Ancaman itu ya ancaman bencana, fenomena alam manusia yang berpotensi merusak itu ada longsor, ada gempa, ada tsunami, ada juga banjir, ada juga kekeringan, itu ancamannya. Kerentanannya kondisi yang mengurangi kemampuan untuk menghadapi ancaman. Karena kita tidak bersatu, karena kita merasa dalam politik terbagi-bagi, gara-gara pilkades masyarakat setempat terbelah-belah, jadi tidak bisa bekerja bersama-sama. Juga karena berbagai alasan yang lain, ya. Alasan yang lain khususnya yang seringkali menjadi kerentanan adalah bukan agamanya, tapi umat beragama yang kemudian dipakai oleh politik juga. Ada juga kerentanan secara ekonomi, sehingga orang tidak bisa lagi berbagi dengan yang lain. Nah, ini kerentanan-kerentanan ini yang ingin kita kurangi, sementara kapasitas ingin kita naikkan, yaitu kondisi sumber daya kekuatan yang ada untuk mengurangi resiko atau dampak bencana. Alhamdulillah selama beberapa bulan ini kita bisa berusaha untuk meningkatkan kapasitas. Ada upaya untuk mengerti bagaimana situasi sekolah. Pak Rahmat, itu kami sudah lakukan Pak ya, mungkin laporan sekaligus ke Pak Rahmat, bahwa teman-teman fasilitator dan guru-guru sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di desa-desa yang kita bekerja bersama-sama, bahkan itu sudah diapresiasi oleh Kementerian Desa, dalam hal ini Direktur PDRB, ada Direktur Pemberdayaan Desa Rawan Bencana. Jadi ini ya, dari kiri ini, dari sini kita kaji diri kita dulu bagaimana, kaji diri organisasi kita bagaimana, lalu kemudian kita kaji situasi komunitas dan satuan pendidikan aman bencana untuk melihat apakah risiko bencana. Risiko bencana ini bisa, ancamannya bisa berbagai macam, ancaman yang fenomena alam atau manusia, yaitu pandemi ataupun konflik dan lain-lain. Nah, demikian mungkin yang saya ingin katakan. Oleh karena itu, tangguh tatap muka dan hadapi bencana. Mari mengerti realitas kita dan ancaman kita. Itu katanya Gus Dur tadi saya ini. Dan realitas kita adalah situasi pandemik. Dalam situasi pandemik, ancamannya ancaman virus, juga ancaman gempa tidak lepas. Ketika patahan Lembang masih ada di situ. Ketika banjir masih mungkin terjadi, ketika longsor masih mungkin terjadi. Kembali Pak Saifullah, guru yang menjadi tonggak nilai yang mempersatukan. Guru adalah sesuatu yang mungkin membuat cakrawala masa depan anak-anak bangsa ini menjadi lebih baik lagi dari sehari ke sehari. Dan oleh karena itu guru juga bisa mengajak semua pihak dan kita semua di komunitas untuk melakukan kesiapsiagaan. Karena kesiapsiagaan itu milik kita semua. Tidak melihat suku, agama, ras, antar golongan, gender, usia, apapun tidak. Semua pihak. Lalu oleh karena itu siap bekerja bersama dengan semua untuk alat membawa rahmat kepada alam. Rahmatan lil alamin, harusnya kita bisa bersama-sama tanggulangi bersama untuk bisa tangguh dalam tatap muka dan tangguh dalam hadapi bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Victor udah menyampaikan banyak hal dan sangat bermanfaat khususnya untuk dunia pendidikan tentunya, karena kalau kita kemudian lihat bagaimana kurikulum mengajarkan kita, yaitu diantaranya adalah pendidikan karakter. Jadi semacam tadi misalkan yang dikatakan oleh Pak Victor, ya, guru kita adalah seperti apa, spiritualitas, ya, dan juga realitas. Artinya
betul-betul dalam bahasa yang mempunyai nilai baik, maka itu bisa diambil. Begitu juga yang mempunyai nilai manfaat yang harus kita ambil juga. Ya, dalam NU tentunya ada semacam boleh dikatakan jargon atau kemudian juga moto di mana disampaikan dan menjadi satu hal yang prinsip bagi NU, yaitu al-muhafadzah 'alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil ya yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik, yang lebih manfaat, yang lebih memberikan arti tentunya dalam hidup kita. Dari 3 pemateri barusan saling berkait dan tentunya semuanya luar biasa. Kita telah bertemu dengan orang-orang yang memberikan pencerahan untuk kita semua tentunya. Dan pada saatnya kita akan mencoba untuk membuka ruang dialog. Dipersilakan bagi siapa yang akan boleh berkomentar atau kemudian bertanya atau bahkan kemudian menambahkan apa yang kurang dari apa yang sudah disampaikan, atau kemudian dari fakta yang selama ini dirasakan sekolah, misalkan seminggu ya sudah mulai luring, kemudian tatap muka, tapi kemudian ada berita kembali, mereka harus mundur lagi, harus tutup kembali. Kemudian berikutnya ada pemberitaan boleh masuk kembali dengan dibagi 2. Ya, kalau ada 40 di kelas, ya 20. Nah, ini semua kalau diterima dengan hati yang ikhlas, tulus, bisa dinikmati. Tapi beberapa kita kadang karena mungkin sulitnya mengajar anak di sekolah, itu yang ada kesal. Tapi nampaknya untuk kali ini karena sudah lama waktu untuk daring, sekolah orang tua dan anak pun ya lebih menikmati gitu. Artinya dengan tidak ke sekolah pun nyaman-nyaman aja, yang awalnya kemudian ramai, ribut, bahkan viral. Dipersilakan untuk kawan-kawan, teman-teman dan sahabat yang ikut di webinar ini, jumlahnya sangat banyak. Dipersilakan, siapa yang akan mengawali? Ada 40 orang. Baik, sambil menyiapkan diri, tentunya yang paling terbebani untuk kondisi saat ini di sekolah itu adalah lembaga, ya, lembaga. Satu sisi sekolah kemudian tidak ada kegiatan operasional pendidikan yang juga terlambat dengan alasan pandemi corona, kemudian pemangkasan biaya juga, itu banyak yang kemudian mengeluh bagaimana di situasi seperti ini. Sementara guru-guru sendiri juga harus tetap punya semangat. Dan ini yang kemudian ambil sana, ambil sini, hutang sana, hutang sini. Tapi tentunya ini di luar materi ini. Artinya kalau kemudian berkaitan dengan kenyamanan belajar, bukan hanya sekedar siswa, tapi juga guru tentunya. Ya. Yang kedua, yang terdampak sangat berat adalah orang tua siswa, yang mungkin sekarang sudah apatis, bukan berarti tidak ada gejolak, tapi mungkin sudah bodoh karena sudah terlalu lama, atau bisa jadi menikmati, atau bisa membiarkan juga anak untuk main game dan sebagainya, yang penting tidak ribut. Gitu. Jadi banyak hal yang menjadi kemungkinan untuk masalah ini. Oleh karena itu, mangga dipersilakan Kang Dr. Asep barangkali untuk menambahkan, Dr. Saifullah. Atau silakan siapa yang mau mengisi untuk komentar, bertanya atau apapun. Saya ingin tanyakan. Silakan Asep Saifullah. Oke, terima kasih yang saya hormati Bang Victor, Pak Rahmat dan Suaranya kurang Kang, kurang jelas. Oke. Januari
insya Allah nih kita mau tatap muka. Bagaimana misalnya di daerah, di kampung-kampung lah, terkait dengan belum siapnya perangkat untuk pencegahan pandemi corona ini. Yang kedua, tapi naudzubillah, kalau terjadi ternyata selama masa pembelajaran itu, apakah sekolah-sekolah akan melakukan minimal tes rapid atau enggak ya? Karena kalau kejadian kan juga nanti siapa yang akan bertanggung jawab, seperti itu. Artinya kerinduan kami sekolah bisa tatap muka, tapi di satu sisi, satu terkait dengan perangkat di sekolah-sekolah, terutama yang kita garap memang daerah-daerah rawan bencana, daerahnya terpencil, harus naik turun. Yang keduanya, apakah dilakukan ada proses tes lah ke teman-teman guru dan siswa. Seperti itu mungkin sementara yang ingin saya tanyakan ke Kang Rahmat sama Kang Asep. Terima kasih. Terima kasih. Langsung aja. Barangkali Kang Asep dulu. Kang Saifullah. Dr. Saifullah. Jadi ini berkaitan Januari kemungkinan berdasarkan informasi dari Pak Menteri akan tatap muka gitu ya. Jadi sisi lain untuk sekolah sendiri belum siap. Dipersilakan. Terima kasih. Ya. Pak Kiai menyikapi Ketua tentang tatap muka untuk Januari 2021. Pergunu Jawa Barat menghimbau kepada guru-guru yang tergabung di Pergunu agar senantiasa melakukan protokol kesehatan di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, kita menghimbau juga kepada kepala sekolah agar jangan memaksakan. Ketika sekolah merasa tidak mampu, tidak siap untuk tatap muka, maka sekolah jangan pernah memaksakan. Karena ini yang dikhawatirkan oleh kita, jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di lembaga pendidikan tersebut. Apalagi kalau terjadi misalkan klaster baru di lembaga pendidikan, itu sesuatu yang sangat tidak harapkan. Nah, sebetulnya yang ingin dipertajam di sini, saya ingin tadi ada jawaban dari Dinas Pendidikan, bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat tatap muka Januari 2021. Jangan sampai itu semuanya diserahkan kepada lembaga pendidikan dan komite sekolah untuk menentukan siapa yang mengevaluasi bahwa lembaga tersebut betul-betul siap. Siapa yang mengevaluasi itu? Yang kedua, nah nanti siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, apa seperti yang dikatakan oleh Kang Web tadi. Nah itu sebetulnya pingin ada kejelasan dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Itu Pak Kiai sebetulnya adalah sebuah kekhawatiran bagi kami, karena kalau saya rasa di lapangan tidak semua lembaga pendidikan siap untuk tatap muka 2021. Yang saya khawatirkan itu nanti sekolah dan komite sekolah itu memaksakan untuk melakukan itu sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Oke. Makasih banyak untuk respon dan jawabannya Kang Dr. Saifullah, dan tentunya memang betul yang paling bahaya kalau ternyata menjadi klaster baru. Ini bisa ditutup lembaganya dan itu sangat merugikan semuanya, bukan hanya lembaga tapi juga tentunya siswa, guru-guru dan lain sebagainya. Terima kasih, dan berikutnya kepada Kang Rahmat. Oke, siapa? Saya kira kalau dalam Kang. Ya Pak, siapa? Kalau kaitan dengan kebijakan dan keputusan, mungkin itu pimpinan yang akan melakukan itu semua Pak ya. Tapi berkaca apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, jadi pada saat pandemi kemarin pun kita pernah membuka sekolah ya di Kota Sukabumi pada saat itu. Protokolnya sangat ketat ketika waktu itu setelah dikunjungi oleh Pak Wakil Presiden, kemudian dikunjungi juga oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Nah, pada saat itu protokolnya sangat ketat. Yang pertama, siswa dari Kota Sukabumi tidak diperbolehkan masuk
untuk belajar di Kota Sukabumi. Jadi mereka tetap melakukan proses daring. Kemudian yang berikutnya, siswa dibagi dalam shift, Pak. Shift. Ya, pada saat itu kita coba bagi dalam shift menjadi 2 shift. Jadi lama pembelajaran pun hanya sebentar, hanya 4 jam. Jadi siswa datang, langsung masuk ke kelas, kemudian mereka membawa bekal sendiri dari rumah, makan, dan seterusnya. Setelah itu pulang. Jadi langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi di sekolah tidak ada interaksi apa-apa selain di dalam kelas. Dan jumlahnya pun hanya dibatasi. Maksimal hanya 50% dari kapasitas kelas yang ada di dalam ruangan itu. Itu yang pernah kita lakukan sementara itu di Kota Sukabumi. Tapi karena kemudian pandemi ini terus naik, meningkat, akhirnya tidak kita lanjutkan proses pembelajaran seperti begitu. Kalaupun nanti proses pembelajaran itu kemudian terjadi, saya kira hal-hal seperti yang tadi dilakukan mungkin akan juga mengenai tes rapid. Saya belum mendengar untuk hal itu ya, apakah nanti akan diberlakukan atau tidak. Cuma yang jelas biasanya tadi beberapa hal yang sudah kita lakukan, dan kita juga sudah menyusunkan panduan, dimulai dengan panduan belajar di rumah ataupun panduan ketika masuk ke dalam sekolah. Jadi panduan-panduannya sudah lengkap kita siapkan, termasuk bagaimana panduan di kantor tata usaha, bagaimana panduan di ruang kepala sekolah, di ruang guru, di kamar mandi. Pokoknya semua kita buatkan panduan-panduannya dalam rangka mencegah anak. Dan kita memang sangat tidak berharap ya klaster baru itu muncul dari sekolah. Kemudian informasi juga yang pernah saya dapatkan di media sosial maupun televisi, bahwa guru-guru akan lebih didahulukan untuk mendapatkan vaksin, akan divaksin terlebih dahulu kaitan dengan COVID-19 ini. Saya kira itu informasi awal dari kami yang menyangkut pada kebijakan, dan lain halnya yang itu adalah pimpinan kami yang akan menyampaikannya lebih lanjut. Saya kira itu mungkin, Pak. Sekedar konfirmasi, Kang Rahmat, apa memang sudah bisa dipastikan Januari akan buka gitu kan? Belum, Pak. Belum bisa dipastikan. Belum, ya? Kita juga masih belum bisa dipastikan, ya? Informasi dari Satgas setempat, Pak. Belum dipastikan. Itu ya, Kang Asep. Siap. Ya, ini jawaban yang luar biasa. Ya, tapi Pak sebentar, Pak. Saya pun hari ini kebetulan berkunjung ke SMA Negeri 1 Sukanegara, Pak. Oh, Sukanegara. Jadi karena sekolah ini memang hijau, Pak, di daerah ini tidak terjadi kasus. Anak-anak masuk ke sudah masuk ke sekolah, Pak. Sudah ada di kelas. Maksudnya Kang Rahmat, Pamanukan? SMA Negeri Sukanegara Cianjur, Pak. Oh, Cianjur, ya. Nah, tapi alhamdulillah posisinya anak-anak juga dengan sangat ketat, tempat cuci tangan ada di mana-mana, ya. Dan kemudian juga kelasnya tidak banyak, di dalam kelas itu hanya setengahnya saja. Dan saya kira nanti kebijakannya semua juga tergantung pada orang tua masing-masing. Apakah misalnya nanti kalaupun dibuka oleh Pemda, pemerintah daerah setempat, dinas pendidikan setempat, tapi ternyata orang tua tidak mengizinkan, maka anak tidak bisa masuk sekolah, Pak. Oke, makasih banyak. Sangat jelas. Dan itu apa yang disampaikan oleh Kang Asep Sepullah. Baik, untuk yang lain barangkali dipersilakan dari guru-guru. Ini Ketua, saya mohon satu lagi nih, ada curhatan. Kebetulan kan depan rumah saya sekolah nih. Di satu sisi yang paling dikhawatirkan itu kan bukan pada saat proses pembelajarannya, tapi pada saat sebelum masuk atau kalau ada istirahat, di saat istirahat atau di saat pulang. Jadi proses jaga jarak itu mungkin di dalam kelas bisa. Tapi kalau baru udah alulin makan gitu, anak-anak lagi pada bermain mah, waduh tahu sendirilah bagaimana mereka memang ini tugas berat kita mungkin dari pihak guru, diperketat juga di luar jam pelajaran ketika anak mau masuk, sedang istirahat atau saat mereka pulang. Anak-anak sendiri tahu sendiri gaya mereka kalau pulang kan pasti jaga jarak, mungkin tidak dihiraukan. Itu mungkin hanya curhatan, Kang. Terima kasih. Ya. Makasih banyak. Baik, masih ada kesempatan sekitar 4 menit ya untuk peserta webinar dan juga sahabat-sahabat, para guru, kemudian juga pengurus LPPI dari daerah. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan, boleh dalam bentuk pertanyaan, konfirmasi, atau kemudian juga sanggahan, misalkan
Dipersilakan. Izin bertanya Pak, boleh? Ya, boleh, mangga. Pak Ade, silakan Pak Ade. Saya Sebutkan murid dari Bapak, mana Pak. Pak Ade ya, dari instansinya juga. Silakan Pak Ade. Saya Ade Sahrul Pak, murid Bapak juga. Saya dari kelas PMI Pak. Oh iya, siap. Begini Pak, bagaimana sih Pak sikap kita Pak? Saya sebagai pelajar juga Pak. Bagaimana sikap kita jika menemui interaksi masyarakat yang menganggap wabah COVID ini sangat tidak berbahaya Pak? Soalnya begini Pak, masyarakat kita tuh bisa dikatakan sudah tidak mempan Pak dengan sebuah pendekatan lisan itu Pak. Nah, jadi Pak sikap kita tuh harus bagaimana Pak? Ayo disabarkan terus Pak. Anggapan mereka tuh sangat berbahaya kan Pak ya? Iya. Ya begitu Pak. Yang saya tanyakan itu Pak, bagaimana sih sikap kita Pak jika menemui interaksi masyarakat yang menganggap wabah COVID ini sangat menyepelekan lah Pak, tidak berbahaya begitu Pak. Oke. Ya, saya anggap bahwa untuk persoalan ini yang tepat untuk menjawab diantaranya adalah Bang Victor ini, Bang Victor. Silakan dimohon dengan hormat Bang Victor. Ya, memang konteksnya itu agak sulit ya kalau kita melihat harus konteks per konteks ya. Apalagi kalau kita bicara sesuatu yang membuat siswa-siswi bosan itu ya. Itu pasti kenyataan yang ada, dan oleh karena itu kalau kami dari Save the Children memang ada upaya-upaya untuk melakukan pendampingan. Jadi pendampingan itulah yang diperlukan. Pendampingan itu bisa pendampingan yang sifatnya langsung atau juga pendampingan yang sifatnya keluarga. Ya. Pendampingan langsung misalnya guru dan waktu itu kami di awal-awal COVID 1-2 bulan saja anak-anak sudah bosan. Lalu ternyata apa? Ya gurunya itu hanya ngasih LKS ya, hanya memberikan bahan pelajaran saja, nggak pernah tanya kamu gimana. Nah, disinilah spiritualitas itu penting ya, karena kalau guru-guru NU pasti bisa pertanyaannya bukan gimana ngisi LKS, tapi kamu gimana, sehat, Abah sama Umi di rumah, kemudian kakakmu ada yang sakit. Nah itu saja sudah membuat anak merasa, aku diperhatiin sama guruku gitu ya. Jadi itu yang mungkin yang sekarang harus ada, tadi saya katakan spiritualitas ya Kang Hadi ya, menghadapi realitas ini dengan spiritualitas, tapi lebih kepada bagaimana itu bisa membuat hubungan kemanusiaan ini tidak diputuskan oleh pandemi. Alhamdulillah justru kita sudah punya online begini, WA-an kan sudah bisa tuh, telepon video call. Zaman dulu bayangkan kalau zamannya Kang Hadi masih kuliah itu kan, aduh, boro-boro mau lihat mukanya. Untuk telepon aja antri di wartel bisa 1 jam kalau menelpon kekasih hati gitu kan. Nah kalau sekarang bisa dilakukan semua, dan itu yang pertama, guru. Lalu keluarga amat sangat penting saya pikir. Makanya Pak Rahmat, kita di BNPB ada Destana, bukan hanya desa tangguh bencana, tapi sedang dibuat namanya Katana ya, keluarga tangguh bencana. Nah, keluarga tangguh bencana inilah yang kemudian seorang ibu akan memperhatikan anaknya lebih, walaupun nanti kalau di video-video yang kita nonton, ibunya gampang naik darah gitu ya, bapaknya juga nggak ngerti pelajaran anaknya, tapi mungkin ini saatnya kita kembali dalam nilai-nilai keluarga yang hakiki ya, nilai-nilai keluarga yang mungkin pada saatnya kita bisa menjadi menempatkan diri belajar sama ayah yang baik. Saya juga ketika anak saya pulang kuliah di rumah marah-marah terus, saya juga susah ya, karena tidak biasanya bikin tugas harus bagaimana. Persis yang ini muridnya Pak Abdul Hadi ini sama dengan anak saya ya. Jadi mahasiswa dia marah-marah di rumah, ini harus bikin tugas, harus gini-gini. Jadi nggak bisa diganggu. Jadi kalau sudah tensinya udah tinggi ya begitu. Tapi peran keluarga sangat penting. Peran ayah ibu sangat penting. Nah, kalaupun jauh dari, ya anak saya sekarang harus kembali ke Jogja ya. Di Jogja juga tiap malam kita komunikasi bagaimana untuk menguatkan dia, walaupun seringkali tidak dijawab juga WhatsApp, karena kalau dia bikin tugas jangan orang tua jangan baper juga, ini kok nggak dibalas gitu. Padahal dia sedang buat tugas gitu kan. Nah, ada banyak, tapi yang itu seperti itu, pihak guru dan orang tua sangat penting, dan saya pikir juga kalau di sini pihak-pihak agamawan, rohaniwan
Ustadz, Kiai, Ajengan, semuanya akan sangat bermanfaat untuk bisa juga memperhatikan lebih lagi kepada semua umatnya, sehingga dalam kondisi seperti ini juga hubungan spiritualitas itu menjadi yang mungkin, kalau tidak dikatakan yang terutama, paling tidak sangat penting untuk dilakukan. Itu mungkin jawaban saya yang perlu juga mengerti konteksnya sebetulnya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Pak Victor. Dan hal ini memang terjadi di mana-mana. Kasus orang tua nggak percaya dengan adanya COVID karena memang pasti susah untuk dipercaya karena memang nggak terlihat, itu kan sangat nggak mungkin untuk bisa dibuktikan. Akhirnya apa? Yang sakit kemudian tahu-tahu wafat, tahu-tahu meninggal, tahu-tahu ngedrop misalkan, itu nggak susah juga untuk membuktikan bahwa ini misalkan terpapar oleh corona. Oleh karena itu, kalau kemudian pendekatan keagamaan, ada yang kemudian ayat was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, untuk kita di Cirebon misalkan, bagaimana menghadapi keluarga, ibu rumah tangga dan sebagainya, itu untuk sampai ke tingkat ranting dikasih tahu pengurus bahwa yang pertama tidak gegabah untuk menyampaikan bahwa virus ini mematikan, virus ini membahayakan, akan membuat orang yang memiliki penyakit bawaan akan berakibat fatal dan meninggal. Oleh karena itu, dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya, ilmuwan, keputusan dari tenaga kesehatan itu yang tepat. Jadi kemudian tenaga kesehatan menentukan bahwa ini berbahaya dan harus menghindari, hanya sekedar dengan cuci tangan dan sebagainya, menghindari kerumunan. Ini hal yang ringan. Yang terakhir, jawaban yang paling mematikan, ini saya dapatkan dari justru Ajengan Abah Nuh ini. Ya, Abah Nuh Ad-Delami, Rois Syuriah, kita nggak susah untuk yakin bahwa ini virus ini ada, virus ini sedang meningkat, sedang ngamuk dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita lepaskan semua untuk polemik persoalan ada tidak ada, tapi yang terpenting sebagai umat, sebagai warga Indonesia, maka kemudian ambil ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada aturan pemerintah, taat pada anjuran pemerintah, taat pada apa yang sudah istilahnya standarkan oleh pemerintah. Sekolah misalkan harus berhenti dulu, kemudian juga dengan protokol kesehatan selalu cuci tangan dan sebagainya. Maka itu bukan karena kita yakin ada virus atau tidak yakin, tetapi karena ati'u ulil amri. Jadi karena apa? Karena taat pada pemerintah yang sah, yang tidak mungkin akan gegabah untuk mengambil keputusan. Seperti itu, sehingga hati menjadi tenang, pikiran juga ya menjadi tidak gelisah, ya, semuanya berjalan ya nyaman aja gitu. Itu ya hanya sedikit apa yang telah saya dapatkan dari Ajengan Abah Nuh, bahwa beliau, saya juga nggak tahu ada atau enggak, katanya ada juga nggak kelihatan, nggak ada juga kita nggak bisa tahu, tapi yang terpenting bagi saya, kata Ajengan, adalah mentaati aturan pemerintah, dapat pahala, tidak gitu. Jadi nanti untuk ibu-ibu dan keluarga misalkan atau anak-anak semua, barangkali ini adalah jawaban yang global, tapi memang sangat bisa diterima karena mentaati aturan pemerintah. Gak mungkin pemerintah akan menjerumuskan, apalagi dengan resiko yang ekonomi yang terus semakin menurun, semakin ambruk kan seperti itu. Ya, yang lain barangkali Kang Dede. Pak Kiai izin. Ya. Dadan dari Pangalengan. Dipersilakan. Kang Dadan, wah ini di Garut bareng Dadannya. Wajahnya Don, mana wajahnya? Ini Pak Kiai buat Pak Rahmat sedikit saran aja.
Mungkin dari saya. Kalau dimungkinkan, bisa nggak disebar semacam angket online atau via WA ke para orang tua siswa dari sekolah masing-masing ya? Terkait setuju tidak setujunya nanti Januari dilakukan tatap muka di sekolah. Oh, bagus, ini benar-benar. Pertama, supaya memang ada tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk orang tua siswa. Dan keduanya, mungkin sekolah bisa menentukan nanti dari hasil angket itu apakah bisa dilakukan atau tidak dilakukan di sekolah yang bersangkutan gitu. Itu aja Pak Kiai, mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. luar biasa. Ini adek Dadan ini. Baik. Mudah-mudahan Kang Rahmat sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Kang Dadan Sundara. Ya. Monggo dipersilakan Kang Rahmat. Terima kasih Pak Dadan atas sarannya. Insya Allah kami akan mencoba melakukan kaitan dengan survei tadi, ya. Karena kita pun sebelumnya sudah pernah survei kaitan dengan proses pembelajaran jarak jauh, Pak. Jadi waktu itu ada 100.000 orang tua yang kita survei mau seperti apa model-model pembelajaran jarak jauhnya. Nah, mungkin nanti kita akan survei lagi bagaimana kaitan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di saat bulan Januari tadi. Apakah setuju atau tidak? Insya Allah akan kita coba, Pak. Terima kasih, Pak. Karena di distrik Provinsi Jawa Barat pun ada Satgas pembelajaran ya yang terkait dengan COVID-19 ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali Pak Rahmat ya. Silakan barangkali ada yang lain yang ingin menyampaikan. Kita forum bebas aja ya. Karena tentunya di bawah di sekolah-sekolah ini kasusnya juga variatif ya. Tidak sama kayak di Cirebon sendiri ya, sudah banyak hal yang dilakukan untuk agar sekolah tetap mengadakan pembelajaran tetapi kemudian tidak terkena bencana corona. Ya, jadi dengan datang ke guru, dengan tidak menggunakan seragam, dengan berbagai cara, intinya memang bagaimana ingin efektif belajar gitu. Ya, ingin efektif belajar, tetapi kemudian tidak terpapar oleh wabah corona ini gitu. Nah, silakan. Di Bandung sendiri sampai saat ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Kang Rahmat tadi, ya untuk kami tidak berani untuk mengatakan bahwa Januari tatap muka, bahkan Maret pun ya kalau di kampus itu biasanya awal tahun akademik untuk semester genap itu bulan Maret, awal Maret, tetapi belum berani untuk mengatakan tatap muka. Artinya masih begitu hati-hati untuk bisa memutuskan diperbolehkannya tatap muka. Sunyi ya, kondisinya tenang kampus saat ini. Barangkali silakan. Mungkin Pak. Kalau yang ya dipersilakan Kang Dokter. Di Kabupaten Bandung itu kan dekat dengan ibu kota provinsi ya. Nah di Kabupaten Bandung sudah terjadi, artinya begini, meskipun tatap muka dilarang, itu ada beberapa SMA atau SMK itu melakukan tatap muka. Mereka yang saya pantau di lapangan itu, tatap mukanya itu jauh dari protokol kesehatan. Nah ini sangat sangat memprihatinkan bagi kita. Mungkin edukasinya kurang ke lembaga pendidikannya terkait dengan bahaya COVID-19 atau bukan, saya juga kurang paham. Nah, yang saya khawatirkan itu ketika keran untuk 2021 dibuka, yang saya khawatirkan itu nanti terjadi yang namanya pemaksaan untuk melakukan tatap muka tanpa mengevaluasi diri, apa yang dikatakan Pak Victor tadi, mengevaluasi diri siap atau tidaknya untuk tatap muka. Nah, itu sesuatu yang harus dipikirkan oleh kita semua. Dan saya harap ini juga menjadi salah satu poin bagi catatan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa sebetulnya di lapangan itu realitasnya seperti itu. Yang kedua, ini tadi dari Kang Uweb itu belum ada respon dari Dinas Provinsi Jawa Barat.
bagaimana dengan lembaga pendidikan yang sarana prasarananya itu tidak siap. Ya, itu yang harus dipikirkan. Karena berbicara tentang sarana prasarana pendidikan itu artinya kan tidak bisa juga kita serahkan semuanya ke lembaga pendidikan. Nah, di mana peranan pemerintah untuk sarana prasarana pendidikan? Setahu saya dari BOS juga kan itu terbatas, tidak bisa untuk menggunakan membuat MCK dan seterusnya kan. Nah, itu juga perlu mungkin tanggapan dari Dinas Provinsi Jawa Barat terkait dengan kondisi real di lapangan lembaga pendidikan yang ada di Jawa Barat. Terima kasih, Kiai. Sama-sama, Kang Dokter. Mungkin untuk berikutnya nanti Kang Web bisa coba menghubungi instansi yang terkait, ya, karena memang kita semakin dekat dengan Januari kalau betul-betul dibuka itu tanpa ada misalkan sosialisasi, kemudian juga bagaimana kita harus mengetahui real kondisi di lapangan, dan memang tidak merata kondisi sekolah, ya, banyak sekolah yang kesulitan untuk menegakkan protokol kesehatan misalkan. Betul itu, betul sekali. Jadi nanti Kang Web barangkali untuk virtual berikutnya mohon bisa menghadirkan instansi terkait untuk kemudian membahas bagaimana kesiapan untuk bisa tatap muka di semester genap tentunya. Terima kasih Kang Dokter, dan silakan yang lain barangkali. Masih ada yang lain? Silakan Bu Inong. Monggo Bu. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak. Mungkin akan lebih baik kalau wajah Bu, wajahnya di ini kan itu perlihatkan. Oh iya, sebentar. Ya. Nah, kelihatan. Nah, cantiknya. Ya, izin sharing mungkin ya Pak, terkait persiapan untuk menghadapi sekolah tatap muka. Ini yang saya sendiri lakukan kebetulan saya mengajar di MAN 4 ya, Tasikmalaya atau Cikalong. Di Cikalong. Nah, itu tahapan kami itu, jadi yang pertama mengirimkan surat ya kepada orang tua terkait mengizinkan atau tidaknya sekolah tatap muka. Yeah. Nah, itu untuk pengumpulannya, jadi ada yang si anaknya datang langsung ke sekolah ya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, misalnya harus jadi agar si anaknya tidak membludak seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang ketika mengumpulkannya bisa lewat WhatsApp juga ya. Nah, ternyata ketika dikumpulkan memang ada beberapa orang tua yang seperti tadi Kang Web sebutkan ya, ada yang misalnya tidak setuju. Nah, tentunya ketika kita menghadapi yang tidak setuju tersebut, itu dengan alasannya tertentu seperti itu. Nah, kemudian lagi kami juga bekerja sama dengan gugus tugas kecamatan, misalnya dengan puskesmas setempat ya, terkait sarana prasarana yang harus ada di sekolah tersebut atau di sekolah kita seperti itu. Nah, selain prasarana juga termasuk ketika misalnya hal yang tidak diinginkan, ya misalnya ada anak yang sakit atau apa, itu kita bekerja sama juga seperti itu. Nah, sehingga nantinya bisa memudahkan kita ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu ya Pak. Jadi sehingga kan bisa meminimalisir seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang dipaparkan kan ya harus ada keterkaitan dengan beberapa stakeholder seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ternyata ini Cikalong ini lebih maju ini. Jadi untuk beberapa daerah misalkan masih maju mundur untuk secara administrasi tentunya. Kalau secara serabutan mungkin banyak juga yang seperti tadi ya Kang Dr. Saifullah sampaikan sudah tatap muka, kemudian kondisinya tidak menggunakan protokol kesehatan. Kami sangat yakin itu secara administratif belum ditempuh. Tapi yang betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Inong bahwa ketika membuka tatap muka pembelajaran harus kemudian berdasarkan persetujuan dengan Satgas atau kemudian gugus COVID yang ada di kecamatan misalkan. Dan di Cirebon sendiri tidak semua sekolah kemudian memang koordinasi dengan Satgas. Makanya seringkali kemudian sedang belajar atau besoknya digeruduk dari Satgas kemudian disuruh ditutup. Ini karena tidak sistematis untuk membuka sekolahnya. Baik, ini sebenarnya seperti apa gitu? Apa kemudian cukup dengan anjuran Pak Menteri? Pak Menteri kan sudah selamat datang. Ini Kiai Dasuki nih, Ketua Pergunu, PC Pergunu ya, PC Pergunu Kabupaten Cirebon. Ini beliau ini terus turba ya, turun ke bawah. Nanti saya minta untuk bagaimana hasil pengamatan dari Kiai Haji Dasuki nih ya sebagai PC Pergunu Kabupaten Cirebon ini. Tapi tadi saya sampaikan bahwa memang beberapa sekolah kadang tidak koordinasi kemudian membuka sekolah, besoknya kemudian digeruduk oleh Satgas, kemudian akhirnya ditutup kembali dan ini kemudian sangat tentunya tidak berwibawa kan karena memang orang tua juga menyaksikan sekolah itu digeruduk misalkan, tapi tidak sampai ditutup tentunya. Oke, berikutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Inong, barangkali Kiai Dasuki bisa menyampaikan pengalaman untuk pembelajaran bagaimana sekolah untuk menerapkan supaya aman dari bencana COVID ini, Pak. Silakan Pak Dasuki. Bisa dengar suara saya, Kang Dasuki? Baik, sambil ganti dulu ke orang lain. Silakan barangkali ada yang lain atau kita tanggapi dulu ya dari Ibu Inong barusan. Mohon kepada Kang Rahmat barangkali. Kang Rahmat masih bergabung, Kang? Masih, Pak. Atau Pak Victor dulu. Mohon ke Pak Victor, pada Pak Victor. Ini juga berkaitan dengan binaan dari Save the Children ya, di Cikalong. Iya. Ya. Napas dulu Pak. Pak, napas dulu Pak. Silakan napas dulu. Iya. Kelihatan. Bu Inong, ya ini Bu Inong ini termasuk aktif kan. Nah, sebetulnya memang pertanyaan-pertanyaan ini kan memang harus kita diskusikan ya. Kalau tadi ada usulan yang luar biasa baik buat angket itu, bagaimana orang tua murid membuat angket. Tapi pertanyaan Bu Inong ini kan membuat kita mengerti bahwa sebetulnya perlu ada yang bisa didiskusikan di level masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya itu bisa dibuat di level masyarakat sekolah, itu bisa dilakukan juga diskusi bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat yang sudah disepakati bersama begitu ya. Jadi jangan sampai ada pemaksaan kehendak ya. Saya setuju sekali dengan Pak Dokter, Kang Dr. Saifullah ini. Jangan sampai aturan-aturan itu hanya merupakan pembiaran gitu ya. Istilahnya dari pembiaran atau melepas tangan. Jadi saya yakin masyarakat desa yang tangguh, apalagi komunitas sekolah, komunitas di sekitar sekolah yang tangguh itu bisa mengambil keputusan partisipatif yang kuat. Mungkin kalau ini mungkin yang menjawab Kang Petra kali ya, karena yang dia terus-menerus. Oh iya. Benar. Kalau saya dari jauh nih.
Bisa silakan. Pak Petra silakan. Ini ya malah bosnya yang minta ini. Silakan Pak Petra. Wah ini, halo Pak Petra. Oh. Istirahat kayaknya Pak. Istirahat. Kelelahan. Tapi begitu, artinya teman-teman di lapangan bahkan mungkin ini Kang Web yang bisa ini, karena di mana guyupnya masyarakat desa ya, masyarakat komunitas itu bisa menghasilkan sebuah keputusan bersama yang bukan dalam arti kata melawan aturan yang ada ya, tetapi bagaimana menyesuaikan aturan yang ada dengan konteks. Itu beda ya. Kalau melawan kan pokoknya ajar, kita nggak mau terima gitu. Tapi kalau menyesuaikan kan pemerintah juga bisa diajak diskusi kok ya. Pemerintah juga bukan tangan besi yang masa ketika mak datang dan kemudian para guru yang baik-baik hati ingin ya, tapi memang jangan jalan sendirian, harus dengan komunitas. Itu aja. Oke. Ya, ini memang Pak Petra sangat berkaitan untuk punya kompetensi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Inong. Tapi sayang karena pas saya perhatikan juga nampaknya sangat sibuk beliau mungkin ya sambil ngerjakan apa gitu sehingga belum ada waktu untuk bisa menyampaikan di sini. Baik, Cirebon untuk kali ini Pak Victor, kalau kemudian digelar angket misalkan, saya yakin hasilnya semua orang tua tidak menyetujui untuk buka sekolah. Karena kalau Pak Victor tahu bagaimana riak masyarakat di sini, karena begitu dekat ya COVID, kemarin sebelah kanan terpapar, sakit bawa ke rumah sakit, dan itu fakta betul. Di swab positif, kemudian ibu hamil dibawa, semua nggak ada yang terima Pak. Kenapa? Karena takut menular, karena sudah di swab hasilnya positif. Kemudian masuk kita antar ya, istri saya kebetulan bidan dan beliau, saya bilang ini menyelamatkan 2 nyawa. Kalau kemudian puskes tidak ada yang terima dan tidak siap untuk mengantarkan, antarkan saja sendiri, dan alhamdulillah pihak Rumah Sakit Gunung Jati open bisa menerima itu, karena memang kita punya link ke sana, ada orang yang ada bisa masuk sampai ke dapurnya gitu, sehingga bisa cukup memaklumi. Itu kan padahal kalau kita gunakan prosedur kan harus ada pengantar dulu. Jadi tidak kemudian bisa serta-merta kita langsung bawa ke sana sebelum kemudian ada dari puskesmas misalkan. Jadi begitu masifnya, sehingga kalau kemudian angket digelar hari ini misalkan per hari ini, itu saya yakin banyak orang tua yang tidak setuju untuk dibuka sekolah tatap muka. Dan ini lebih di depan mata. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih di sana masih informasinya simpang siur, tapi kalau sekarang sudah terus semakin yakin dan ada di depan mata. Itu Pak Victor. Oleh karena itu tadi yang Bu Inong sampaikan, memang protokol itu perlu, dengan Satgas juga perlu, karena memang sehingga masyarakat bisa yakin bahwa melepas anak untuk ke sekolah itu dalam kondisi bisa aman. Tidak kemudian dihantui kekhawatiran untuk kemudian terpapar COVID-19 ini. Iya, betul. Barangkali masih ada yang lain? Masih ada waktu 4 menit. Ya tadi saya pikir sampai jam 3 Pak Victor, ternyata sampai jam 15.30 kita. Masih ada 4 menit lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, kita mohon untuk bisa ambil waktu ini, kita manfaatkan untuk closing statement barangkali. Dari Pak Victor dulu barangkali Pak. Ya. Saya berterima kasih pertama untuk Pak Saifullah yang pasti dengan jaringan guru NU se-Jawa Barat bisa melakukan banyak hal ya. Itu karena kita bisa bersama-sama. Advokasi itu kan ada 2, ada hard advokasi, ada soft advokasi. Saya pikir dalam hal ini advokasi yang soft itu yang kemudian berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan dan pengambil keputusan untuk bisa menyesuaikan, itu penting demi keselamatan bersama. Dan Pak Rahmat Hidayat juga terima kasih untuk urun rembuknya. Kita berharap bahwa anak-anak bisa bersekolah dengan aman,
dan satuan pendidikan dimanapun itu bisa berjalan, bukan karena sekedar regulasi, tetapi juga perhatian pemerintah dalam hal ini Kemdikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Kanwil Agama untuk bisa terlibat melakukan persekolahan yang aman dari bencana, dan kemudian juga aman dari virus pandemik, dan kemudian semuanya menjadi tangguh dari tatap muka dan tangguh untuk bencana. Mungkin itu saja. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya dipersilakan untuk Dr. Saifullah. Pak Dokter. Belum unmute ya? Ya. Atau Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat. Oh, silakan. Enggak. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Abdul Hadi, moderator pada kali ini, yang adalah Ketua PW LBPI NU Jawa Barat. Ya, kemudian Pak Victor, kerjasama kita terus kita lanjutkan Pak dengan Save the Children, dan mudah-mudahan mewujudkan sekolah pendidikan Satuan Pendidikan Aman Bencana terus kita bisa laksanakan. Pak Dr. Saifullah, terima kasih juga atas ilmunya. Kita terus berbagi, majulah guru-guru yang tergabung di Pergunu, ya. Jangan lupa bahagia, dan yang paling penting jaga iman, jaga imun, dan tetap aman agar terus terjaga dari COVID-19. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan barangkali untuk yang terakhir ke Kang Dr. Saifullah. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Abdul Hadi dan favorit saya, dan Pak Victor dan Pak Rahmat serta sahabat-sahabat guru-guru NU Jawa Barat. Saya berharap marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan sekolah yang tangguh, dan sekali lagi jangan malu kalau misalkan sekolah tidak siap untuk tatap muka 2021, jangan dilaksanakan tatap muka. Kita lebih kedepankan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, dan pendidik di lembaga pendidikan masing-masing. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dan memberikan ridho kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya kami sebagai Ketua PWLPBI tentunya mengucapkan jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama Dr. Saifullah, juga kepada Pak Rahmat, juga Pak Victor tentunya yang telah setia dan bisa memenuhi undangan kami. Jazakumullah khairal jazaa, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat, kita akan tetap bahagia. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya kami serahkan kepada Kang Cep. Assalamualaikum Kang Cep, saya ambil alih dulu. Dia lagi konsolidasi ke teman-teman guru-guru di Bandung Barat dan Cimahi. Saya ucapkan terima kasih ke Bang Victor, ke Pak Rahmat, Kang Asep Saifullah, Ketua Pergunu Jabar, yang saya banggakan, Pak Hadi, Ketua LPBNU Jabar, juga Kang Vetra nih, terus membimbing saya. Terima kasih. Dari awal sampai akhir, saya tidak lupa juga ucapkan terima kasih ke seluruh peserta yang terlibat, dari yang awal sampai akhir, yang di tengah-tengah lab udah minta izin, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Jumat depan kita akan coba salah satu dari tim gugus tugas COVID, kita akan coba untuk menjadi narsum di sini. Salah satunya mungkin itu karena kita menghadapi pembelajaran tahun ajaran genap tatap muka. Jadi mungkin saya akan berusaha menghadirkan, mohon izin juga ke Bang Victor, ke teman-teman, jika ada 1-2 link untuk bisa menghadirkan salah satu dari mereka. Itu. Ucapkan terima kasih. Bang Victor pasti bisa, Bang Victor itu. Pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau Bang Victor. Siap. Asep mohon aja Bang Victor itu. Siap.
Mungkin nanti kalau dari pihak Lembaga Nahdlatul Ulama udah pasti saya koordinasi dulu dengan Pak Ketua. Itu aja. Terima kasih untuk semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat selalu, kita jaga alam, alam jaga kita. Semoga kita ada dalam ridho, maghfirah dan rahmat Allah dan selalu disehatkan. Terima kasih. Acara berjalan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Siap. Salam tangguh. Terima kasih Kang Saiful Bergunu, terima kasih. Baru muncul ini Mbak Petra ini. Sibuk banget. Mbak Petra sibuk banget. Salam tangguh. Salam tangguh. Tangguh. Terima kasih Kang Web, Kang Chef, Mas Desra, terima kasih. Rahmat, terima kasih.